keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismika Allahumma. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama kita muliakan, kita doakan guru kita bersama Ustazina Ustaz Ferry Zainuddin Gultom. Mudah-mudahan sehat, rezekinya berkah, ilmunya nambah, anak cucunya sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Karang Taruna Majelis Taklim Mata Korek lagi ada orangnya lagi jemput ibunya. Masya Allah. Diwakilin oleh Pak Wakil Indra Brutman. Juga ada sekretaris Bang Adil Bendahara lagi kuliah katanya kuliah. Satu lagi Bendahara dua ya? Banyak, tiga. Tuan rumah, namanya siapa tau ini? Bang Adil, Bang Wahyu, Bang Boy, yang punya jalan anggur. Tim Hadroh, mana tim Hadroh? Masya Allah. Vokalis Hadroh. Mudah-mudahan kita semua sehat lahir batin, amin ya rabbal. Malam apa ini? Malam apa? Enaknya ngapain kalau malam minggu? Enaknya ngapain malam minggu? Yang benar tidur. Masya Allah, kita sempetin waktu malam ini. Kita kumpul dari rumah masing-masing dengan pakaian-pakaian terbaik, dengan niat yang baik. Kita kumpul di majelis yang baik. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan, amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah. Di antara sekian banyak anak muda, anak remaja sekomplek, Allah berikan hidayah kepada kita. Sebab memang kalau ngaji mah berat, percaya dah. Kalau timbang ngumpul nongkrong, ada rokok, kopi juga selesai. Kalau pakai diundang, udah pada kumpul. Tapi kalau giliran ngaji, udah ada teh manis, ada nasi dikibulin. Tetap aja memang butuh hidayah ngaji itu, butuh usaha. Mudah-mudahan kita doakan yang pada agak sempat Allah sempetin bulan depan, yang pada sakit Allah sehatkan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semua teman-teman kita, amin ya rabbal. Salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan insya Allah kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal. Ini udah masuk Rabiul Awwal. Saya ada, alhamdulillah udah ada 3 undangan muludan. Kalau udah muludan, kagak berhenti. Subuh muludan, bis maghrib muludan, pagi muludan, Johor muludan. Yang enak yang menjadi ustaz amatin hadroh kuliah. Makanya tim-timnya terus semangat, latihan terus. Kalau udah bagus, insya Allah banyak yang menggunakan jasa. Mudah-mudahan bulan depan dapat seragam memberi.
Bangkal menyumbang 2.000. Ya Bapak. Bang Wahid menyumbang 10.000. Beli seragam baju yang murah, bawang futsal. Teman-teman sekalian, ada ulama besar, tapi dia bukan dari keturunan ulama. Ulama ini orang tuanya ketuanya budak hamba saya. Ada yang udah tahu saya sebutin seluruhnya seperti ini. Dia hidup di zaman para sahabat besar, ketemu Abu Bakar, ketemu Utsman, ketemu Ali. Tapi dia juga hidup di zaman sahabat Sagir, ketemu sahabat Muawiyah, dan seterusnya sampai dia hidup di zaman tabi'in dan menjadi ulama besar di zaman tabi'in. Ada yang tahu siapa? Saya kasih 20.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Nanti Google. Nama belakangnya udah sangat terkenal. Seharusnya kalau saya sebutin 10 tadi udah pada tahu. Banyak cerita tentang dia, tentang kehidupannya yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dari sekian banyak cerita, kita cerita satu aja cerita tentang dia. Yang cerita ini udah kadang banyak orang tahu. Tiap ceramah pasti ceritanya ini. Tapi cerita ini gak bakal lekang dimakan zaman. Pasti tetap relevan. Percaya. Ceritanya, cerita namanya dulu. Ada yang tahu? Semuanya naik 10.000, 30.000. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Salah. Nah, lanjut, cerita ya, Bur. Dia adalah Hasan al-Basri. Saya punya Hasan al-Basri. Nanti cek di Google. Ini membuktikan teman-teman, orang tua kita dia jadi apa, bagaimana nggak ngaruh sama hidup kita. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau benar, insya Allah itu akan terbukti kita bisa melebihi orang tua kita. Bapak saya cuma bilang buah daun pisang, tahu daun pisang? Daun pisang tahu kan? Yang itu daun pisang, pisang apa? Pisang? Pisang apa? Pisang pokok. Kamu pisang? Yang kalian tahu itu pisang apa? Pisang batu. Pisangnya nggak enak dimakan, tapi daunnya itu bisa jadi duit. Setiap sore saya dulu pulang sekolah ngerjain PR dikit, kalau ada PR, kalau nggak ada PR main langsung. Begitu asar, langsung saya ke sawah, bentuk bapak saya udah satu gerobak. Di sini ada daun singkong, bayam, kangkung, dan daun pisang. Buat dijual di pasar. Begitu pun Hasan al-Basri, bapaknya yang punya budak. Budak apa budak? Apa budak itu? Orang yang tidak merdeka, hidupnya ditekan, dibeli. Coba, boleh siap. Coba. Berapa? Kalau dia jadi budak, maka dia diperjualbelikan, dibeli sama Mas Boy. Maka dia berhak diapapun oleh Mas Boy. Hidupnya tergantung Mas Boy. Dibeli sama Mas Boy. Hidupnya merdeka, pokoknya tergantung sama kata bosnya. Bayangkan bapak ibunya budak tapi anaknya jadi ulama besar. Ini bukti. Kita semua bisa begitu.
Bapak kita mungkin bukan siapa-siapa, ibu kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita niat, insya Allah itu terbukti. Ada uang besar, saudara sekalian. Sampai murid-muridnya itu, dia itu sering jadi tempat curhat para murid-muridnya. Datang murid pertama ke rumahnya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, ada apa? Kata saya Buna, mau cerita apa? Begini saya udah nikah lama bener. Udah bertahun-tahun. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Itu lagu ya. Tapi ternyata udah puluhan tahun saya berusaha ini, usaha itu, udah ke tukang pijat, udah ke tukang urut, udah ke tukang ketok. Tahu ketok sekarang ya? Jadi dipijat dikasih botol aqua, ketok gitu. Udah ngapain aja, udah ke dokter kalau hari ini ya. Dulu ada yang ke dokter. Tapi ternyata nggak dapat anak udah hari ini ya saya pengen punya anak, punya cucu, punya keturunan. Maka kata saya, ente berusaha maksimal. Udah. Kalau begitu, satu hal yang perlu ente lakukan. Apa saya? Istagfirullah. Banyak istighfar. Ulang murid pertama. Besok datang lagi murid kedua. Assalamualaikum Syekh. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ada apa muridku? Kata murid yang kedua, saya itu tinggal di satu kampung. Kampungnya itu semua kerjanya bertani, bercocok tanam. Tahu bertani? Tani tahu nggak tani? Pernah lihat padi nggak di sini? Nggak pernah lihat ya? Pernah lihat padi? Pernah? Walaupun dagang panjang pernah lihat nggak? Nggak pernah ya? Ini udah sekarang begini ya. Udah. Kacang tanah pernah lihat pohonnya? Pernah? Kalau kedelai pernah lihat pohonnya? Iya. Tapi udah sekarang juga. Susah besar kasihan. Padahal di Google banyak tuh. Nah, petani itu mengeluhkan desa. Udah berbulan-bulan gak turun hujan, kering kerontang. Kamu udah berusaha gali sumur, kesini tapi gak keluar air, panas. Maka kata saya udah usaha beneran. Kalau kata gitu, baik. Istagfirullah. Banyak Ulang murid yang kedua. Besoknya datang lagi murid ketiga, mengeluh lagi ya Syekh. Apa nak? Kata Syekh itu, begini Syekh, saya udah kerja banting tulang, lebih gelap, pulang gelap, karena lihat matahari. Ada yang di sini? Ada nggak? Disuruh pulang maghrib? Ada? Disuruh. Ini kalau maghrib bisa, boleh berumah. Ada nggak? Ya. Ada yang berpihak ya, boleh. Kepala jadi kaki jadi kepala, banting tulang. Usaha cilok udah, usaha bakso udah. Udah mau ya? Burger udah. Semuanya udah, tapi Allah tetap kekurangan. Ini kurang, itu kurang, biaya listrik belum, bocah belum sekolah, bocah sepatunya daripada robek, besok mau ujian nggak bisa ujian kalau belum bayaran. Maka kata saya betul, saya ngapain aja, emang udah semua saya lakuin, ikhtiar saya udah maksimal katanya. Kata saya istagfirullah, banyak istighfar. Pas murid yang ketiga pulang, orang dalam protes, bininya protes, bang, saya dengar orang sudah sama abang. Maka jawabannya cuma satu. Orang ngeluh A, jawabannya istagfirullah. Orang ngeluh B, jawabannya istagfirullah. Kata saya pernah begini,
Oh, begini. Saya udah tanya sama dia. Syarat utama dapat semua keinginan kita untuk dilakukan. Ikhtiar maksimal. Udah semua dilakukan. Tapi saya teringat satu firman Allah di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ada yang hafal, saya kasih 200.000. 200.000, jangan nyontek. Askar lagi gitu, itu berapa? Nggak berlaku buat Askar. Ayat 10 sampai 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 200.000. Naik jadi gopek. Ya, ya, apalan, banyak apalan. Ada ya? Apa bunyinya? Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba ulangi, Asri. Askar. Dia dapat. Kata Allah apa? Aqul tastaghfiru. Ini Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh nggak? Nabi Nuh yang kalau kita ingat Nabi Nuh apa? Kita apa? Perahu besar, banjir besar. Dakwah Nabi Nuh itu cuma satu. Dia pengen umatnya jangan kafir, jangan syirik. Kembalilah kepada Allah. Aqul tastaghfiru rabbakum. Udah tobat sama Allah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah sudah ampuni kita. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, Allah janjikan kepada siapa tadi yang gemar beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Hujannya itu hujan yang penuh rahmat, hujan yang membawa nikmat. Tumbuh-tumbuhan subur, hewan-hewan gembira, orang-orang juga ikut bahagia. Kalau sekarang kan hujan, saya pernah tinggal di Pinang Ranti. Oh, Pinang Ranti, Kampung Makassar. Dulu saya tinggal di sono. Setiap saya di Depok hujan, saya langsung WA di grup keluarga. Oh, hujan di sini terus, di sana hujan nggak? Waduh, udah semangkat kaki nih. Hujan bikin takut. Setiap hujan deras, saya harus papan ya, depan pintu di bawah. Mungkin pengalaman di sini. Beli lilin, mainan bocah, Askar pernah ngerasain. Lilin ditempelin di dalam, masih tembus juga itu air. Kasih apa aja, kita kasih plastik, kita kasih terpal, biar air nggak masuk. Setiap hujan, pokoknya itu menjadi perkara yang menakutkan buat saya. Ketika tinggal di Pinang, jadi hujan nggak jadi rahmat, hujan jadi bikin takut. Subhanallah. Kata Allah, kalaupun kita sudah banyak istighfar, maka kita akan mendapatkan hujan yang lebat tapi nikmat hujannya. Ya Allah, dulu tahun 90-an, iya Pak, teman-teman. Saya kalau habis hujan, pasti mengambil seser. Tahu seser? Seser, tahu seser? Seser buat ikan. Serokan. Kalau sini bilang apa? Serokan. Serokan. Kalau saya Depok nyebutnya seser. Jadi kalau habis hujan lebat nih, pasti depan rumah itu ada lele lewat, ikan betok lewat. Tahun 90-an tuh. Jadi saya kalau habis hujan, pasti nyari ikan dan gampang ikan di mana-mana. Depan rumah saya dalam raya kayak gini, cuman gotnya itu
kalau habis hujan, kalau semua orang melihara ikan, semua orang punya empang kecil di rumahnya, kalau hujan udah pasti pada menguap. Itu luar biasa. Kita malam nangkap ikan, nangkap taruh di empang kita, nangkap taruh di empang kita. Itu aja tiap hari setiap hujan, luar biasa. Kalau hari ini begitu hujan yang ada apa? Sampah. Kata Allah lanjut, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah minta ampun, Allah ampuni, maka kata Allah, Allah akan memperbanyak. Wa yumdidukum bi amwalin, kata Allah. Allah akan berkaya kita. Allah akan kasih harta kita. Tidak Allah. Bukan disebut rizki sama Allah, tapi di amwalin, harta. Harta. Jadi kalau kita sudah banyak istighfar, kalau Allah ampuni kita, janji Allah, Allah akan kasih kita amwal, harta, dan kata-katanya wa yumdidukum, Allah akan tambah dari harta yang kita punya. Wa banina, kalau sudah istighfar, Allah ampuni kita, duit banyak, Allah kasih nikmat berupa hujan yang deras, Allah kasih juga anak-anak yang saleh. Hartanya bikin dia taat, hartanya bikin dia dekat sama masjid. Bukan duitnya banyak, tapi jauh dari masjid. Bukan anaknya banyak, tapi anaknya bikin susah. Itu namanya harta dan anak yang berkah. Bukan sampai di situ janji Allah. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan kasih kita kebun-kebun yang luas. Bukan hanya kebun, kata Allah. Buat apa kebun yang luas? Wa yaj'al lakum anhara, udah kebunnya luas, dia akan subur karena ada mata air berupa sungai-sungai yang mengalir di kebun itu. Wah, pokoknya kata Allah melalui Hasan Al-Basri rahimahullah, dia katakan udah pasti kalau pengen rezekinya banyak, kalau pengen anaknya berkah, anak yang soleh, kalau ingin kampungnya berkah, dikasih kebun yang berkah, dikasih sungai-sungai yang indah, maka perbanyak istighfar. Ini nggak main-main. Dicontohin sama Nabi kita yang mau ulang tahun dikit lagi. Nabi kita kan dikit lagi happy birthday. Birthday. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Kita kan bakalan mengucapkan ulang tahun kita dikit lagi. Kata Nabi, kata para ulama, Nabi kita udah punya tiket ke surga, bahkan dia yang akan melangkahkan kaki pertamanya di surga. Belum ada orang bakal masuk ke surga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dia lakukan? Setiap hari minimal dia istighfar 70 sampai 100 kali. Berapa kali kita istighfar setiap hari? Berapa kali kita istighfar setiap hari? Bukan, kalau yang anak bandel. Astagfirullahaladzim. Nabi udah dijamin masuk surga. Dia pertama manusia masuk surga, tapi masih is. Nabi yang kakinya bengkak-bengkak kalau sholat malam masih is. Nabi yang kalau sedekah seperti daun di musim gugur, aja duitnya, tapi dia masih is. Nabi yang sama istrinya sangat sayang, Nabi yang berjuang berdakwah, darah keringatnya keluar demi Islam, tapi masih is. Kita siap. Berapa banyak kita mulai tahajud? Sudah berapa banyak kita sedekah? Berapa banyak kita istighfar? Nah, saya tutup ceritanya dengan cerita terakhir. Ini juga cerita yang sangat kita kenal. Ceritanya sebutkan 4 mazhab. 20.000. 4 imam mazhab.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ada yang jauh sih? Udah. Ya, sampai. Ya betul. 20.000. Nambahin 1 doang itu. Wow, nambahin 1 doang itu. Idenya dapat gratis tuh. Tadi ada yang ngasih tahu tuh. Nah, salah satu imam tadi disebutin Hambali, Syafi'i, terus Hanafi, Maliki. Salah satu imam terbesar dari imam itu Hambali, Imam Ahmad Hambali. Dia punya cerita, ini juga sering dia dengar cerita ini. Suatu hari dia kayak orang tidur, pengen musafir aja, kayak musafir, pengen keluar aja dari rumah. Nggak tahu kenapa. Dia keluar rumah, dia jalan tanpa tujuan. Dia jalan, sampai menjelang waktu sore, dia tiba di satu masjid dan tibalah maghrib dan malam datang. Dia sholat di masjid itu, lalu dia katakan sama mergotnya, Bang Abil, saya numpang tidur di sini boleh gak? Kata Bang Abil, saya lihat itu ya. Ya, jawabannya, mohon maaf, kalau boleh tidur di sini. Kata Imam Ahmad Hambali, iya saya tidur di teras kan apa-apa. Yang penting saya tidur di sini, saya bisa kemana-mana puyeng ini pala. Berdebat dengan para tukang merbot. Akhirnya tukang roti, lihat. Tukang roti itu bilang, Tuan, sini ikut saya aja, main ke rumah saya. Kata tukang roti. Sampai tukang roti itu di rumahnya, dia duduk, dipersilakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tidur seadanya. Ternyata Imam Ahmad Hambali tiap melihat kegiatan tukang roti, duduk istighfar. Diri istighfar. Bikin adonan roti. Astagfirullahaladzim. Bangun tidur istighfar. Mau tidur istighfar. Semua dilakukan kegiatan dari istighfar kecuali ke kamar mandi. Di kamar mandi dia tidak mengucapkan apa-apa. Akhirnya Imam Ahmad Hambali bertanya, Tuan, saya perhatiin Tuan baca istighfar terus, emang kenapa? Kata tukang roti, Subhanallah Pak, saya ngenalin dari guru saya. Kata dia, siapa yang banyak-banyak baca istighfar, Allah akan mudahkan hajat dan keinginannya. Oh, benar. Memang semua udah dikabulkan sama Allah pintamu. Tinggal satu. Apa pintamu, kata dia? Ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Waduh, rupanya istighfar ente yang ngajak kemari. Jadi gara-gara istighfar itu Imam Ahmad bin Hanbal keder sampai dibawa Allah ke rumahnya. Udah percaya sekarang dengan istighfar? Udah yakin belum dengan istighfar? Praktekin. Pernah itu enggak 100 istighfar itu berapa menit? Berapa menit? Sekarang buka handphonenya, stopwatch. Buka stopwatch. Buka stopwatch. Gunakan handphone pinternya. Kita lihat. Kita istighfar 100 kali sekarang. 1, udah, siap. Kita mulai ya. Istighfarnya cuma astagfirullah aja ya. 1, 2, 3. Astagfirullah, 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 astagfirullah,
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini baru 50 berapa menit? 1 menit 50. Jadi 100 cuma 2 menit. Mainkan berapa menit? Mainkan berapa menit? Mainkan berapa menit? Mainkan berapa menit? Pacaran berapa menit? Main berapa menit? Main handphone berapa menit? Kadang kita terlalu nakis, pengennya mah dikasih apa baik sama Allah, tapi kadang kita nggak tahu diri ninggalin Allah lebih lama daripada deketin Allah. Bener apa bener? Cuma 2 menit. Gampang apa susah? Gampang apa susah? 2 menit gampang apa susah? Yakin? Kalau memang yakin kerjain. Insya Allah aku tastagfiru rabbakum itu bukan janji para calon legislatif, calon presiden. Ini janji Allah. Pasti adanya. Ya, malam ini nggak usah banyak-banyak itu aja. Ngaca diri kita, ya Allah. Banyakkan kita ninggalin Allah daripada deketin. Minimal banyak-banyak baca kata para ulama. Mungkin kita nggak bisa sholat malam setiap malam. Mungkin kita nggak bisa puasa Daud bergantian bersilih ganti hari. Mungkin nggak bisa kita khatam Quran sebulan sekali. Mungkin kita nggak bisa setiap hari berinfak bersedekah. Maka kata para ulama, bagi kalian yang malas ibadah, nggak mau ibadah, banyakin istighfar aja. Kejar keobatan itu, insya Allah Allah akan mendekati kita dan kita akan benar dengan ibadah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan kekuatan untuk bisa beristighfar. Allahumma fi ila qaumin karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh kita dengan menunggu. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Dan yang lebih penting lagi, setelah kita mengamalkan, kita ada niat untuk menyampaikan kepada saudara kita. Amin ya Rabbal. Oke, sebelum acara selanjutnya, acara pamungkas yaitu makan-makan, mari sama-sama kita berdoa. Sebelum doa kita sama-sama baca istighfar. Astagfirullah Rabbal mawaya. Astagfirullah minal khotoya.